tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut beritanya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut beritanya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut beritanya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom Kids, Shalom. ayo bangkit berdiri semuanya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah ini, pimpin ya biar kami kasih yang terbaik. Yang siap buat memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan kita luar biasa? Bilang wow. Coba sekali lagi ya, lebih semangat. Yang percaya Tuhan kita luar biasa bilang wow. Keren. Yes. Yuk kita jadi sama-sama. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib
adik-adik sendiri ya. Gerakannya udah bisa kan? Yuk kita dari awal lagi. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib. Wow, dahsyat. Wow, ajaib perbuatannya. Sekarang kita 3 kali ya. Wow, 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 ajaib. Wow, 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 dahsyat. Wow, 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 ajaib perbuatannya. Lebih banyak lagi. Wow, 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 ajaib. Wow, 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 dahsyat. Wow, 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 ajaib perbuatannya. Yang ajaib. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes, kids. Coba sekali lagi yang percaya bilang, wow. Yes, keren banget. Kita percaya hanya Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Amin. Yang percaya bilang amin. Amin. Yes, keren banget. Yuk, sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan ya. Sama-sama tutup matanya. Tuhan, ini setiap kami percaya kepada nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya. Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo adik-adik angkat suaramu. Bilang haleluya, haleluya. Kau segalanya Tuhan. Sama-sama bilang lagunya ya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Bilang everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, bilang Christ is enough. Christ is
adik-adik lebih keras lagi. Christ is enough for me. Good. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sekarang adik-adik sendiri bilang Christ is enough. Christ is enough. Ya, sambil angkat tanganmu, come on. Tuhan, ini kami. Karena Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Everything I need is in Yes, yes. everything I need. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Tuhan, kami hanya percaya dan kami hanya mau bergantung sama Tuhan. Ini iman kami, Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk diperlengkapi firman-Mu. In Jesus' name, sama-sama bilang, amin. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, tadi kita menyanyikan lagu ini. Ini berbicara tentang iman. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat yang pertama menulis iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berharap untuk sesuatu yang belum kita lihat. Iman artinya percaya. Kakak mau kasih tahu kalau di dunia ini ada satu pribadi yang sangat bisa kita percayai. Dia yang menjadikan, menciptakan dunia ini. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab firman Tuhan. Siapakah dia? Kita buka di Lukas pasal yang ke-8. Ada seorang bapak, kepala rumah ibadat sedang sedih. Dia sedih karena anaknya sakit, adik-adik. Penyakitnya semakin hari semakin parah, bahkan hampir meninggal. Sudah banyak dokter yang dipanggil untuk mengobati anak ini. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengobati atau menyembuhkan anak ini. Anak ini hanya bisa berbaring di tempat tidur, adik-adik. Yairus teringat, aku pernah mendengar tentang Yesus. Dia banyak melakukan mujizat. Dia penuh kuasa. Pengajarannya luar biasa. Wah, iman Yairus timbul, adik-adik, karena dia sering mendengar tentang Yesus. Yairus menyusul adik-adik, dia mencari Yesus di mana Yesus ada pada saat itu. Dia ingin membawa Yesus pulang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Yesus, ikutlah dengan aku. Anakku sedang sakit parah, bahkan hampir meninggal. Letakkanlah tanganmu di atasnya, maka anakku akan selamat, dia akan tetap hidup. Yairus memohon pada Yesus. Yesus berbelas kasihan. Dia mengikuti Yairus untuk pulang ke rumahnya. Adik-adik, Yesus adalah pribadi yang terkenal dan famous. Dia sering melakukan mujizat, pengajarannya luar biasa. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan ingin pergi ikut dengan Yesus. Yesus sampai kedorong adik-adik beberapa kali. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus menanyakan pada orang sekitarnya, siapa yang menjamah jubahku? Petrus, murid Yesus, bilang, di sini banyak sekali orang, guru. Ada yang menjamah jubahku, karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku. Siapa dia? Tidak lama kemudian ada seorang wanita keluar dari kerumunan. Aku yang menjamah jubahmu. Aku sakit 12 tahun. Aku sudah jatuh miskin. Penyakitku tidak sembuh. Aku sudah mengusahakan segalanya tapi aku tidak sembuh. Aku mendengar tentang Yesus, bahwa Engkau bisa menyembuhkan aku. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan perempuan ini sembuh, adik-adik. Dia percaya sama Yesus. Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu, imanmu sudah menyelamatkanmu.
Pergilah dengan selamat, kamu sudah sembuh. Adik-adik, pada saat Yesus masih berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Orang ini berasal dari rumah Yairus. Orang ini membawa kabar, "Pak Yairus, anakmu sudah meninggal. Jadi tidak usah menyusahkan Yesus untuk datang ke rumah. Anakmu sudah meninggal." Wah, adik-adik, Yairus sedih sekali. Ternyata usahanya yang terakhir tidak berhasil. Padahal Yesus tadi sudah mau sampai ke rumah Yairus. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat." Yairus percaya pada Yesus. Dia tidak marah, dia tidak meninggalkan Yesus. Dia ikut pulang bersama-sama membawa Yesus dan murid-muridnya pulang ke rumahnya. Sampai di rumah itu, mereka melihat banyak orang yang berkumpul dan menangis. Mereka menangisi anaknya Yairus yang sudah meninggal. Yesus berkata, "Anak ini tidak meninggal, anak ini hanya tidur." Wah, adik-adik, tidak banyak orang yang percaya. Mereka malah mentertawakan Yesus. Masa tidur? Tadi sudah meninggal kok. Yesus menyuruh semua orang ini untuk pergi. Yesus, Yohanes, Petrus dan Yakobus dan Yairus masuk ke dalam kamar anak ini. Yesus mendekat. Yesus memegang tangan anak ini. Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Seketika itu juga adik-adik, anak ini bangkit dari matinya. Dia membuka matanya, dia duduk. Dia bisa berdiri adik-adik. Adik-adik, sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus. Yairus dan keluarganya karena percaya menerima mujizat. Walaupun tadi sempat seakan-akan Yesus tidak menjawab doanya, anaknya keburu meninggal. Tapi adik-adik, Yairus tetap percaya sama Yesus. Akhirnya dia mendapat mujizat. Luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus kita. Dari cerita ini ada dua tokoh adik-adik. Yang pertama Yairus. Yang kedua, ibu yang sakit pendarahan. Mereka dua-duanya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka punya iman kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa punya iman? Ternyata mereka sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka jadi percaya. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, bisa menyembuhkan banyak orang. Adik-adik, begitu juga kita adik-adik. Apa yang kita dengar akhir-akhir ini? Apakah yang kita dengar ini membuat kita takut? Atau yang kita dengar ini membuat kita tambah percaya sama Tuhan Yesus? Roma 10 ayat ke-17 berkata, "Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Adik-adik, kita butuh iman kita bertumbuh, semakin percaya pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Banyak-banyak mendengar tentang firman Tuhan. Seperti hari ini, adik-adik, papa mama, ya kakak sama adik kalian berkumpul bersekutu, ada mesbah keluarga, mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kalian. Iman kalian bertumbuh. Kalian semakin percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kita semua. Adik-adik mungkin bertanya ya, Tuhan Yesus mengasihi aku, tapi kenapa ya aku berdoa setelah sekian lama kok belum dijawab? Adik-adik, Yakobus 4 ayat yang ketiga menulis seperti ini. Kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapat apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta mau kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk kesenanganmu saja. Mungkin adik-adik berdoa minta apa ya? Minta mainan, minta HP baru, minta kesenangan pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menjawab. Iya adik-adik, Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kalian. Tuhan Yesus tidak akan memberikan itu pada kalian. Kenapa? Karena adik-adik, itu adalah doa yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kalian. Kalian minta mainan, HP dan lain sebagainya, pada saat kalian dapat, kalian pasti akan bosen.
kalian pasti akan minta lagi yang baru, minta lagi yang baru, minta lagi yang baru. Itu namanya mengejar kesenangan hidup. Tuhan Yesus mengajarkan pada setiap kita untuk berdoa. Untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi orang lain supaya mengenal Tuhan Yesus. Pernahkah kalian berdoa supaya papa mama semakin rukun, semakin mencintai Tuhan, supaya adik kakak, opa, oma kenal sama Tuhan Yesus, supaya orang-orang sakit di sekitar kalian disembuhkan? Ini adalah doa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Mungkin ada juga adik-adik yang berkata, aku berdoa Kak untuk kesembuhan, tapi kok belum sembuh? Adik-adik kita belajar tadi ya, seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Doanya, imannya kepada Yesus tidak langsung dijawab, tapi butuh waktu. Yairus tadi anaknya bahkan sempat meninggal. Ya, sudah meninggal adik-adik. Tapi apa yang Yesus inginkan? Pada saat sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan, Yesus mau kita tetap percaya. Kalian belum dijawab doanya, doa lagi. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Tetap berharap tadi iman itu ya. Di Ibrani tadi disebut iman itu tetap berharap, belum menerima, tetap berharap, tetap berdoa. Kakak jadi ingat ada satu ekor burung namanya burung pelatuk. Burung pelatuk ini punya paruh yang kuat. Dia sering mematuk-matuk batang pohon yang besar, yang keras untuk mendapatkan makanan. Karena makanannya ada di dalam situ adik-adik. Dia memilih satu area, dia patuk. Ternyata dia tidak mendapatkan makanannya. Dia pindah ke tempat yang lain, dia patuk lagi. Dia tidak mendapatkan makanannya. Apakah burung pelatuk ini berhenti untuk mematuk? Tidak adik-adik, dia terus mematuk sampai dia mendapatkan makanannya yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita pun harus seperti itu adik-adik. Kita harus semakin percaya. Walaupun Tuhan belum jawab doa kita semakin percaya sama Tuhan. Di situasi seperti ini, di pandemi sudah 7 bulan kita beribadah di rumah saja. Banyak rencana yang harus dibatalkan. Papa mama mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi. Adik-adik pun terbatas. Kalian hanya bisa di rumah saja. Kalian mungkin bosan dan kesal. Tetap percaya adik-adik, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga kalian. Tuhan sedang memulihkan keluargamu. Dulu mungkin papa mama sibuk dengan berbagai macam urusan. Sekarang semuanya harus banyak di rumah. Lihat adik-adik, ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan di rumah kalian. Papa mama bisa lebih mengerti kalian, ada mesbah keluarga, ada doa-doa yang dinaikkan. Jeritan hati dari setiap keluarga. Keluarga semakin unity, keluarga semakin bersatu dan dipulihkan. Adik-adik, kita perlu punya iman yang terus berharap sama Tuhan. Siapa yang mau ya menyatakan imannya kembali kepada Tuhan pada saat ini? Yuk, kita sama-sama berdoa. Papa mama kita sama-sama berdoa. Pegang tangan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan hari ini. Kami mengerti bahwa Engkau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Walaupun keadaan sekitar kami saat ini semakin bertambah buruk, tapi kami tahu Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Kami mau lebih lagi mempercayai Engkau untuk mengatur hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami minta tolong untuk Tuhan sembuhkan teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit. Kuasa kesembuhan masih ada, mujizat-Mu masih ada pada saat ini. Kuasa darah Yesus mengalir pada saat ini, menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami semakin mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loh, Faith kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih? Iya nih Kak, Faith sedih, bete,
Ini corona kok gak hilang-hilang ya Kak. Padahal Faith rajin berdoa loh Kak. Minta Tuhan Yesus hilangin coronanya. Wih, Faith hebat banget loh rajin berdoa. Tapi Faith jangan lupa ya, kita harus selalu belajar untuk tetap setia dan konsisten. Tetap rajin berdoa sampai doa kita dijawab sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa anak-anaknya. Tapi sampai kapan Kak Faith harus berdoa? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan nih Kak. Coronanya gak hilang-hilang. Faith, saat kita lagi berdoa, kita gak cuma lagi minta loh sama Tuhan Yesus, tapi kita lagi membuktikan bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita lagi melatih iman kita supaya selalu tetap mengandalkan Tuhan Yesus, Faith. Nah, Faith, yang namanya latihan itu butuh proses, butuh waktu. Gak cuma 1 sampai 2 kali aja Faith kita lakukannya, tapi berulang-ulang kita lakukan. Jadi Faith harus tetap berdoa nih Kak. Biarpun belum dijawab-jawab. Iya betul Faith. Tuhan Yesus pasti dengar dan jawab doa Faith dan adik-adik semua di waktu yang terbaik. Tapi itu bagian Tuhan ya Faith. Bagian kita adalah tetap setia dan tetap percaya dengan iman. Nah Faith, selain berdoa, jangan lupa ya buat tetap selalu baca firman Tuhan dan dengerin firman Tuhan. Karena itu akan memperkuat iman kita. Wah, Faith jadi semangat lagi nih Kak. Faith bakal tetap rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Rajin ikut ibadah online juga, supaya Faith banyak dengerin firman Tuhan. Wih, keren banget Faith. Jadi jangan lupa ya kalau iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Siap Kak Fani. Makasih ya udah ngingetin dan nyemangatin Faith. Teman-teman di rumah juga tetap semangat ya. Tetap berdoa dan baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Shalom teman-teman, nama saya Giselle. Hari ini kita sama-sama belajar sains yuk. Kita akan mencoba tentang gaya tarik magnet. Kalian bisa mencoba juga di rumah ya. Alat dan bahannya adalah paper clip, tali untuk mengikat paper clip, magnet, stick ice cream, dan juga benda untuk menahan tali. Di sini saya menggunakan penghapus. Kalian bisa menggunakan apa aja ya. Pertama, kita ikat tali pada paper clip. Lalu, ikat ujung tali lainnya pada benda berlubang. Lalu, kita pasangkan magnet pada stick ice cream. Pakai double tape aja ya, atau selotip juga boleh. Setelah jadi seperti ini, yuk kita coba dekatkan magnet ke paper clip. Perlahan dan agak dekat. Wah, terangkat. Mengapa bisa begitu? Gaya magnet itu ada di sekitar magnet. Gaya magnet menarik paper clip yang berbahan besi. Jadi, semakin dekat magnet dengan benda, semakin besar juga kekuatan tariknya. Apa kalian tahu? Faktanya, gak semua besi dapat ditarik magnet loh. Hanya besi atau baja yang bersifat sama dengan magnet yang bisa ditarik oleh magnet. Besi atau baja yang memiliki sifat atom, molekul, dan ion sedikit tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, aluminium dan platina sangat lemah dalam sifat magnetik, sehingga tidak dapat menerima gaya tarik dari magnet. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang faith atau iman. Iman itu tidak kelihatan, seperti
seperti halnya gaya tarik magnet yang tadi kita praktikkan. Tetapi, ada hasil dari gaya magnet yang bisa kita lihat, yaitu paperclip yang melayang karena ditarik oleh magnet. Begitupun kita harus bertumbuh di dalam iman dan juga pengenalan akan Tuhan Yesus, agar kita memiliki sifat dan karakter Kristus, sehingga kita mudah untuk menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Sama halnya dengan paperclip tadi ya, berkarakter magnetik, sehingga sangat mudah menerima gaya tarik magnet. Yuk teman-teman, kita sama-sama bertumbuh di dalam iman dan juga pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom parents. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus seharusnya merupakan iman yang hidup, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 2 ayat ke-17 mengingatkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sikap dan tindakan nyata yang dimaksud adalah nilai-nilai atau value yang merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Value itu diantaranya kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, keutamaan, dan kasih. Untuk dapat menanamkan semua nilai yang tadi, kita perlu memahami tahapan perkembangan anak. Ada tahapan perkembangan fisik, moral, mental, sosial, dan iman. Tahapan perkembangan iman anak menurut James Fowler, seorang psikolog dan teolog dari Amerika, terbagi menjadi beberapa step. Step yang pertama adalah intuitive projective faith. Dimulai dari usia anak 18 atau 24 bulan sampai 6 tahun. Iman diperoleh dari orang tua. Orang tua sebagai teladan. Kita menyediakan diri sebagai sumber jawaban atas berbagai pertanyaan mereka. Mungkin mereka bertanya, kenapa harus beribadah? Mengapa harus berdoa? Mengapa harus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati? Kita bisa terus belajar dan menyederhanakan jawaban sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Kita juga bisa mulai menerapkan aturan dengan disiplin di tahap ini. Tahap yang kedua adalah mythic literal faith, usia antara 6 sampai 12 tahun. Iman diperoleh dari cerita-cerita. Kita sebagai orang tua harus menyediakan referensi bahan cerita yang bisa menginspirasi anak. Kita bisa menyediakan bahan cerita atau kehidupan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa belajar bersama-sama dengan anak. Tahapan yang ketiga adalah synthetic conventional faith, usia anak 12 tahun ke atas. Iman ternyata diperoleh dari kelompok. Kita harus bisa memaparkan segala sesuatu dengan terbuka dan bersedia menjadi tempat curhat bagi anak kita. Kita juga bersedia memberikan argumentasi yang jelas terhadap segala hal yang diperbolehkan atau dilarang. Ini saatnya kita mencari dan mengizinkan anak untuk bergabung dengan komunitas rohani yang positif. Dengan kita mengerti tahapan tadi, membuat kita sebagai orang tua semakin mudah menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak kita. Parents, tidak ada kata terlambat untuk memulai menanamkan value kembali agar iman anak-anak kita semakin bertumbuh. Jadikan masa pandemi ini sebagai akademi pertumbuhan iman dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Time for quiz, it's time for quiz. Kids, pilih jawaban yang kamu anggap benar dan ikutin gerakannya. Get ready, here we go. Pertanyaan pertama, apa pekerjaan Pak Yairus? Kepala rumah ibadat, tukang kayu, kepala pelayan. Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Pak Yairus ketika mendengar bahwa anaknya sudah meninggal? Pulanglah dan kuburkanlah anakmu, kuatkanlah hatimu, jangan takut, percaya saja.
Pertanyaan ketiga, apa arti talita kum? Berdirilah, bangunlah, berjalanlah. Allah Bapa yang baik dan penuh kasih, saat ini kami datang bersatu hati untuk mendoakan keamanan di Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, juga DKI Jakarta dan Indonesia. Kami tudungi Indonesia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa meminta roh persatuan dan kesatuan agar turun di tengah bangsa kami, sehingga segala siasat adu domba dan memecah belah bangsa dihancurkan hanya di dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera dan perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua, atas Bapak Niko, atas hamba-hamba-Mu, atas kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kati dan lindungi juga untuk Pak Jokowi bersama seluruh penjabat tinggi negara. Biarlah mereka yang takut akan Engkau terus dimampukan dalam melakukan tugasnya bagi kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau ya Tuhan sudah menjaga lindungi kami ya Tuhan, sudah merawat kami sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa kami ini ya Tuhan, yaitu Indonesia ya Tuhan. Engkau yang selamatkan Indonesia ya Tuhan, Engkau yang memberikan ya Tuhan jalan keluar ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan, supaya Indonesia ya Tuhan bisa sepenuhnya terbebas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat berlimpah-limpah ya Tuhan kepada bangsa kami ini ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan bisa bersama-sama ya Tuhan melawan ya Tuhan penyebaran COVID-19 ini, supaya kami bisa hidup lebih bertanggung jawab dan lebih hati-hati ya Tuhan, supaya kami juga ya Tuhan bisa ya Tuhan selalu mengikuti ya Tuhan protokol kesehatan yang diberikan pemerintah ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan kepada tenaga medis dan pasien ya Tuhan. Engkau yang jaga lindungi mereka ya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada tenaga medis ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan bisa melayani ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Faith, hope, and love selalu ada.